Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Merlin Hitalesi, calon guru penggerak angkatan 9 asal Provinsi Maluku. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil kolaborasi dalam ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif yang telah kami bahas dan kami presentasikan pada ruang kolaborasi. Bersama kami kelompok 3 kelas 0908 dengan pemateri atau presentasinya Pak Martin, penanya Ibu Teni Rahanten, penjawab Ibu Nur Jana Payapo, dan saya sendiri Merlin Hitalesi sebagai moderator. Dari kasus pertama yang telah ditayangkan pada slide sebelumnya, pertanyaan pertama yang sudah kami bahas, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang dilihat pada kondisi di mana Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang dilihat pada statement apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Langkah yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan, di mana Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Selanjutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, langkah-langkah restitusi yang dilakukan mereka sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka adalah: 1. Mereka menyadari kesalahan dan meminta maaf. Kedua, mereka mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Yang ketiga, mengemukakan solusi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan membuat diskusi untuk merumuskan keyakinan kelas bersama teman-teman, memberitahukan kepada Ibu Eni keyakinan kelas yang telah dibuat lewat email, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah untuk Ibu Eni tetap menjadi guru pengganti. Pertanyaan berikutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni adalah yang pertama sebagai teman. Lihat dari Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah.
dapat dilihat dari pernyataan yang dilontarkan oleh ibu ini. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerja tugas. Tolong bantu ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, menyikapi langkah yang telah ditempuh oleh Ibu Santi sudah baik, karena mereka melakukan disiplin positif dengan langkah-langkah restitusi. Namun, untuk pengambilan keputusan dan mengarahkan Vivi dan Nali untuk solusi mana yang harus dilakukan oleh Vivi dan Natali, belum dilakukan oleh Ibu Santi. Selanjutnya, untuk memberitahu kepada kepala sekolah soal memutuskan ibu ini mengajar atau tidak seharusnya disampaikan oleh siswa, tetapi harus lewat Ibu Susan dengan penjelasan yang mendetail. Pada kasus yang kedua, pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Indikator Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum adalah yang pertama, menggunakan hukuman yang tidak tertera pada aturan sekolah dengan membiarkan Sabrina tidak memakai sepatu di jam sekolah. Yang kedua, menghardik dengan nada suara tinggi dan kata-kata yang kasar. Yang ketiga, tidak menerima alasan yang disampaikan oleh Sabrina dan tetap menegakkan aturan. Selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pernyataan-pernyataan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan yang akan diajukan kepada Sabrina sebagai berikut. Sabrina, apa yang kamu lakukan sebelum ke sekolah? Mengapa kamu memakai sepatu berwarna putih? Apa yang kamu yakini di sekolah tentang disiplin? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal apa yang menunjukkan keyakinan dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Kapan kamu akan memperbaikinya? Bapak tahu kamu terlambat dan semua orang pasti pernah melakukannya. Namun kamu pasti bisa mengatur waktu dengan baik sehingga tidak terlambat lagi. Selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang pertama, disiplin dalam berseragam. Berseragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, nilai peduli sosial. Menunjuk pada keseragaman dan kesetaraan, rapi, dan tidak menunjukkan status sosial seseorang. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebagai pendidik yang tugasnya untuk menuntun anak dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan yang seharusnya menerapkan disiplin positif, Pak Lukman khususnya dan kita pada umumnya tidak seharusnya mengambil fungsi kontrol sebagai penghukum. Pak Lukman memberi dampak yang buruk bagi psikis Sabrina dengan memberikan hukuman tanpa mempertimbangkan alasan anak melakukan kesalahan.
seharusnya mencari tahu informasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode atau langkah segitiga restitusi. Sebagai kepala sekolah, maka saya akan yang pertama, memanggil pakluman untuk melakukan diskusi bersama terkait disiplin positif yang harus diterapkan. Yang kedua, mendiskusikan tentang fungsi kontrol yang harus diambil oleh pakluman dalam menyikapi masalah Sabrina. Yang ketiga, mendiskusikan tahapan segitiga restitusi yang harus dilakukan untuk penyelesaian masalah dengan tujuan menerapkan disiplin positif. Yang keempat, melakukan diskusi bersama semua para guru untuk membuat keyakinan sekolah di antara para guru dalam menerapkan disiplin positif agar penanganan masalah dapat merata dan sejalan searah. Pada kasus yang ketiga, pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah sebagai penghukum. Dapat dilihat dari perkataan Ibu Dani, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Yang kedua, membuat rasa bersalah. Dilihat dari perkataan Ibu Dani, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Pertanyaan berikutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi bagi Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dari sikap Fajar terlihat bahwa sikap acuh tak acuh Fajar karena kurang perhatian dari Ibu Dani. Sikap yang ditujukan oleh Ibu Dani terhadap Fajar membuat Fajar merasa rendah diri dan tidak peduli terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Dani khusus dalam proses belajar. Selanjutnya, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani sebagai pemantau, maka ia akan menegur Fajar dan mengingatkan Fajar tentang konsekuensi yang akan diterimanya atas apa yang dilakukan oleh Fajar. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dikemukakan oleh Ibu Dani adalah yang pertama, "Fajar, kamu tahu kan bagaimana sikap yang baik dalam mengikuti pelajaran?" 2. "Fajar, kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan ketika tidak memperhatikan pada saat proses pembelajaran?" Yang ketiga, "Fajar, kamu sudah pasti tahu kalau tidak mengikuti pelajaran dengan baik, maka akan berdampak pada nilai yang akan kamu peroleh." Selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya adalah kepala sekolah, maka saya akan melakukan 1. Memanggil Fajar dan mengkonfirmasi informasi tentang kondisi yang telah terjadi di kelas. Yang kedua, memberikan pertanyaan untuk mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Fajar yang melatar belakangi kondisi ini. Yang ketiga, menstabilkan identitas gagal yang telah dilakukan oleh Fajar. 4. Memvalidasi tindakan salah yang dilakukan oleh Fajar. Dan yang kelima, mengingatkan kembali keyakinan sekolah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas. Jika saya adalah kepala sekolah, maka saya akan melakukan, untuk penjelasan selanjutnya dari slide sebelumnya, memberikan kesempatan untuk Fajar melakukan proses restitusi dengan mengambil keputusan apa yang akan dilakukan setelah ini.
Setelah bertemu dengan Fajar, barulah bertemu dengan Ibu Dani untuk mengecek masalah yang terjadi dengan Fajar. Menanyakan apakah Ibu Dani telah mencari tahu mengapa Dani acuh tak acuh dan tidur-tiduran saat belajar. Yang ketiga, memberikan masukan terkait informasi yang didapatkan setelah berdiskusi dengan Fajar. Dan yang keempat, memberikan masukan kepada Ibu Dani untuk dapat melakukan restitusi dan mengambil kontrol sebagai manajer untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada Fajar. Pada kasus keempat, pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah manajer. Hal-hal yang dilakukan oleh Kepala Sekolah adalah menempatkan diri sebagai manajer dengan melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah Anto dan Dodi. Ibu Kepala Sekolah melakukan tahapan segitiga restitusi sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan mengatakan, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara Ibu Suti membangun keyakinan diri bahwa Dino dapat memperbaiki kancing baju Anto, mendorong Dino untuk berusaha dengan kemampuannya, didampingi oleh Pak Anto, guru tata busana untuk belajar menjahit dan memasang kembali kancing baju Anto. Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Dengan pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Suti, Dino memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas dan telah menjawab kebutuhan Anto. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut adalah yang pertama, bertanggung jawab. Dino diajarkan untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang dibuatnya. Rasa hormat terlihat dari Dino dan Anto, walau dalam kondisi emosi, namun mereka memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap kepala sekolah yang menangani masalahnya. Yang ketiga, kekeluargaan. Masalah yang terselesaikan dan hubungan yang kembali baik antara Anto dan Dino menunjukkan hubungan kekeluargaan yang dapat terjalin di antara sahabat walaupun ada masalah. Yang keempat, yaitu komitmen. Komitmen yang dibangun dalam keyakinan sekolah dapat dijaga dengan baik sehingga masalah dapat terselesaikan. Yang berikutnya yaitu kesabaran. Kesabaran yang ditunjukkan oleh Dino dalam menyelesaikan jahitan kancing baju Anto sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Ibu Suti juga menunjukkan kesabaran dalam menghadapi Anto dan Dino. Yang berikutnya, pengendalian diri. Pengendalian diri terlihat pada Anto dan Dino yang dapat mendengarkan kepala sekolah sehingga perkelahian tidak berlanjut dan perlahan-lahan emosi mereda. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah hasil
ruang kolaborasi dari kami kelompok 3, kelas 0908, angkatan CGP angkatan 9. Biarlah apa yang telah kami bahas hari ini dapat memberikan manfaat baik bagi kita semua. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.